Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Di pertengahan bulan Ramadan ini kita masih diberi kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadah kepadanya. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, betapa banyak manusia di alam ini yang tersesat sehingga mereka tidak menyembah Allah, namun yang mereka sembah adalah setan. Mereka menyembah namun salah sasaran. Kita dan mereka sama-sama ibadah, bedanya kita beribadah kepada Tuhan yang benar, Al-Haq, sementara mereka beribadah kepada Tuhan yang batil, menyembah togut yang tidak layak untuk disembah. Kita dan mereka sama-sama capek. Kita dan mereka sama-sama mengorbankan waktu dan tenaga. Bahkan bisa jadi mereka lebih capek dibandingkan dengan kita. Allah berfirman menceritakan keadaan salah satu ahli neraka di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4 yang artinya rajin beramal lagi kepayahan, namun memasuki api yang sangat panas, neraka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan satu riwayat dari Abu Imran Al-Jauni bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah kuil yang ditinggali seorang rahib Nasrani. Umar pun memanggilnya, "Hai rahib, hai rahib." Rahib itu pun menoleh. Ketika itu Umar terus memandangi sang rahib. Dia perhatikan ada banyak bekas ibadah di tubuhnya. Kemudian tiba-tiba Umar menangis. Beliau pun ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Mengapa Anda menangis ketika melihatnya?" Jawab Umar, "Aku teringat firman Allah dalam Al-Quran yang artinya rajin beramal lagi kepayahan, namun memasuki neraka yang sangat panas. Itulah yang membuatku menangis." Saudaraku sekalian yang berbahagia, tahukah Anda mengapa mereka di neraka? Mereka rajin ibadah namun sia-sia, justru mengantarkan mereka ke neraka. Apakah Allah menzalimi mereka? Tentu tidak, karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah haramkan dirinya untuk menzalimi hambanya. Lalu apa sebabnya? Tentu saja semua itu kembali kepada pelaku perbuatan itu. Sebabnya adalah dia salah dalam beribadah. Dia beribadah namun salah sasarannya, salah tata caranya, salah niatnya, salah yang disembah, atau salah semuanya. Sehingga bagaimana mungkin Allah akan menerimanya? Dan di saat yang sama Allah justru memberikan hukuman kepada mereka. Wal'iyadzubillah. Menyadari hal ini sungguh selayaknya kita bersyukur. Allah jadikan kita orang mukmin, padahal kita tidak pernah memintanya. Kita patut bersyukur kita terlahir dari keluarga muslim, padahal kita tidak pernah diminta untuk memilihnya. Yang ini menjadi salah satu modal bagi kita agar ibadah kita diterima oleh Allah. Saudaraku, kita sudah memiliki modal iman. Tinggal saatnya kita berusaha agar amal kita diterima Allah. Bagaimana caranya? Caranya kita berupaya agar amal yang kita kerjakan adalah amal yang benar. Benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan syariat. Kriteria itu Allah nyatakan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya
Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, niat yang ikhlas semata belumlah cukup untuk membuat amal kita diterima. Semangat bukan modal utama agar amal kita diterima, karena kita juga dituntut untuk benar dalam tata caranya. Sebagai mukmin, kita tentu tidak ingin amal kita ditolak karena salah dalam prakteknya. Kita dalam beramal telah mengeluarkan modal tenaga, waktu, atau bahkan harta. Jangan sampai menjadi batal karena kita kurang perhatian dengan tata cara beramal. Karena itu, mari kita menjadi orang yang mencintai sunnah dan berusaha membumikan sunnah, berusaha menyesuaikan amal kita dengan sunnah. Dengan itu kita bisa berharap amal kita diterima. Kita bisa tiru semangat para ulama dalam meniti sunnah, hingga mereka berdoa, "Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah." Hadis riwayat Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita dan menjadikannya dan tidak menjadikannya sia-sia. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah